Kulfi dengan bantuan Raju datang untuk mendaftarkan dirinya dan nama grupnya dalam kompetisi menyanyi. Pria di kantor pendaftaran memberitahu dia bahwa dia harus mengirimkan lagu. Baru setelah itu pendaftaran sebagai kontestan akan pilot. Sikander menelepon saudaranya dan memberitahunya bahwa Tony Chade membawa Amaira bersamanya. Dia mengatakan bahwa bagaimana dia bisa mengambil Amaira darinya. Sikander merasa tidak berdaya karena keadaan tersebut. Kulfi bersama timnya mulai merekam lagu untuk dikirimkan. Dia bertanya kepada kelompoknya tentang pendapat mereka. Mereka mengatakan ada sesuatu yang hilang dari lagu tersebut. Sikander khawatir tentang kebohongannya kepada Kulfi agar mendapatkan kembali Amaira. Lovely kehilangan akal sehatnya dan berhalusinasi tentang keberadaan Amaira di penjara. Dia mulai berpura-pura menjadikan boneka sebagai putrinya, Amaira. Kulfi khawatir melihat ayahnya dalam kondisi terganggu. Kulfi mengatakan bahwa dia tidak dapat melihatnya dalam kondisi ini. Kulfi memutuskan untuk mengikuti Sandy untuk melihat kemana dia menghilang setiap malam. Nihalo memberitahu polisi bahwa menurutnya Lovely hanya berpura-pura gila. Kulfi dan kelompoknya mengikuti Sandy di malam hari untuk mencari tahu kebenarannya. Kulfi dan timnya mencoba menangkap basah Sandy. Sandy bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Sandy mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam hal buruk dan mengatakan bahwa dirinya membuat musik bersama band kecilnya. Ia meminta Kulfi untuk tidak menceritakan hal ini kepada ibunya. Kulfi dan timnya sangat bersemangat saat mereka menemukan persiapan mereka. Dia meminta Sandy untuk membantu merekam musiknya. Kulfi menemukan dirinya dalam masalah saat menyesuaikan Amaira untuk menjadi bagian dari rekaman. Sandy menyarankan untuk mengubah suaranya dan bernyanyi seperti Amaira. Nihalo melempar boneka Lovely ke dalam api untuk mengetahui kebenarannya. Lovely melihat polisi mulai berperilaku sedikit berbeda. Nihalo memintanya untuk menghentikan drama. Lovely memasukkan tangannya ke dalam api untuk menghindari kecurigaan dan agar tidak tertangkap. Sikander menyadari bahwa dia tidak punya waktu untuk berpikir sekarang dan bahwa dia harus melakukan sesuatu sekarang. Sikander mendapat petunjuk tentang keberadaan Amaira dengan melihat cuplikan TV dari Raju. Sikander bertanya padanya, kapan dia merekam video ini? Raju menjawab, kemarin. Sikander kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Amaira ada di Mumbai. Sikander bertemu dengan juru kamera yang merekam video Raju.
Sikander melihat Amaira di dalam mobil di belakang Raju. Dia berkata bahwa hatinya tahu bahwa itu adalah Amaira. Sikander mulai mencari putrinya. Dia bertabrakan dengan beberapa pria dan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Pria itu melakukan sesuatu dengan ponsel Sikander tanpa dia sadari dan kemudian mengembalikannya kepadanya. Penyelenggara kompetisi meminta Kulfi merekam video beserta audionya. Ini menempatkan Kulfi dalam dilema. Sikander meminta polisi untuk menunjukkan rekaman CCTV. Polisi bertanya, mengapa dia ingin melihat rekaman itu? Sikander mengatakan bahwa kakek putrinya mengambilnya dengan paksa. Tetapi polisi berpikir bahwa dia mencoba membodohinya. Polisi meminta foto Amaira, tapi Sikander mengetahui bahwa semua data telah dihapus dari ponselnya. Kulfi dan timnya mulai merekam videonya. Kulfi menyadari jika dia menjadi bagian dari video maka Jimmy akan mengenalinya. Kulfi memikirkan solusinya. Dia merasa senang saat menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Sikander pulang dan menemukan semua barang Amaira hilang. Sikander pergi ke sekolah Amaira untuk mencari catatan Amaira. Tapi penjaga sekolah memberitahunya bahwa mereka tidak memiliki murid bernama Amaira. Dia kembali ke kantor polisi, tetapi petugas polisi berpura-pura tidak mengenali Sikander. Sikander bertengkar dengan polisi dan menyadari ada yang salah. Sikander mencari Amaira. Setelah itu, Kulfi kembali ke rumah dan menanyakan tentang luka Sikander. Sikander selanjutnya mendapatkan beberapa informasi hal-hal tentang Amaira dan Sikander lagi-lagi berbohong. Kulfi melihat Sada dengan Jimmy Gazdar dan keduanya berbicara tentang pemusnahan Sikander Singhil. Dia menceritakan segalanya kepada Sikander. Mereka tiba di kantor Jimmy dan melihat tato yang ada di tangan Jimmy dan Tony. Sikander juga mengulas orang yang memergokinya juga memiliki tato serupa. Sementara itu, Lovely terus bertingkah sakit jiwa dan menanyakan Amaira. Polisi memutuskan untuk mengirimnya ke rumah sakit. Sikander pergi mencari Amaira sambil meminta Kulfi tetap tinggal di rumah. Kulfi bersama teman-temannya memilih untuk mencari petunjuk tentang Amaira. Dia tiba di tempat Amaira baru-baru ini terlihat dan menemukan bungkus coklat. Mereka mendapatkan beberapa informasi tentang Amaira dan dia mengatakan seseorang memeluk Amaira. Orang serupa yang membawa Amaira berada di dekat klub tempat Sikander pergi. Sikander menangkapnya dan membawanya ke markas polisi. Kulfi menemukan tulisan Habib dan pedang di kendaraan yang menjadi nama pusat distribusi itu. Kulfi dan teman-temannya mencari Amaira.
Sikander di kantor polisi. Polisi mengatakan mendengar pernyataan sekali dan mengatakan dia tidak dapat berbicara. Sikander mengatakan tidak, dia hanya berbicara denganku. Polisi membebaskannya. Polisi mengatakan, Sikander, aku tidak punya waktu untukmu dan jangan kembali, atau aku akan menjebloskanmu ke penjara. Sementara itu, Lovely sudah berada di rumah sakit jiwa. Kalti, Matka, dan semua mencari Amaira, dan tidak ada yang menemukannya. Sebuah mobil datang ke gedung, dan penculik turun sambil berbicara di telepon. Mendengar langkah kakinya anak-anak bersembunyi, dia mulai minum. Anak-anak mulai berpikir bagaimana mereka akan pergi. Kalti mengatakan, mari kita ganggu dia dengan bola dan kemudian melarikan diri. Saat melarikan diri, penculik melihat anak-anak dan bertanya, "Kemana kalian lari?" Anak-anak mulai bermain-main dengannya, tetapi dia menangkap Kulfi. Semua anak mulai memukulnya untuk membiarkan Kulfi kabur. Anak-anak menyingkirkannya dan melarikan diri. Sikander dan Raju menunggu anak-anak. Sikander bertanya, dari mana Kulfi? Bukankah dirinya memintanya untuk tidak meninggalkan rumah? Raju menegur anak-anaknya. Sikander meminta Kulfi untuk menjawab. Kulfi mengatakan, kami mengikuti pria yang menculik Amaira dan menceritakan semuanya. Kulfi berkata, aku mengambil kunci ini darinya. Kita perlu menangkapnya dan membawanya ke polisi. Sikander mengatakan, cukup, aku akan mendapatkan Amaira, dan kalian anak-anak bertingkahlah seperti anak-anak. Ini semua masalah besar dan kalian semua pikir anak-anak akan melakukannya. Dengarkan aku. Kulfi berkata, dia adikku juga. Sikander memeluknya dan berkata, percayalah, aku tahu kau merindukannya. Tapi bagaimana jika aku kehilanganmu? Jadi dengarkan aku saja. Raju bertanya, apa semua kebingungan ini? Sikander berkata, aku akan memberitahumu, tapi jangan beritahu orang lain. Sikander memikirkan semua kebingungan dan tangannya tak sengaja terbakar saat memasak. Anak-anak melihat Kulfi merawat Sikander. Kulfi mengoleskan haldi di tangan Sikander. Sikander berkata, aku akan membawakanmu makanan. Anak-anak masuk dan berkata, kau tidak perlu. Kulfi mendapat emosional. Sikander lalu makan bersama anak-anak. Sikander merindukan Amaira. Kulfi melihat Sikander tidak bisa tidur dan bernyanyi untuk menenangkannya. Sikander memberi tahu Kulfi jika ada sesuatu, dia akan memberitahu Raju atau meneleponnya, tapi tidak akan meninggalkan rumah dan memperingatkan anak-anak lain juga. Kulfi dan kawan-kawan berdiskusi tentang kunci yang mereka dapatkan tadi malam. Kulfi menunjukkan kepada anak-anak bahwa tadi malam dia mencetak kunci dan sekarang mereka akan mendapatkan kunci baru darinya.
Sikander masuk penjara untuk bertemu dengan Lovely, tetapi tidak diizinkan karena tidak memiliki izin. Nihalo melihatnya dan mulai meniru Lovely dan berkata, "Aku sangat senang dia marah." Sikander bertanya, "Siapa dia?" Nihalo mengatakan, "Ulfi, memanjakan hidupku, lalu kekasihmu." Sikander menyebut nama Nihalo. Nihalo dibawa masuk. Inspektur memberi tahu Sikander tentang Lovely.